Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Media, Ensiklopedia Islam Dunia kembali menyajikan berita Islam dunia. Semoga semakin bertambah ilmu pengetahuan tentang Islam bagi Anda semua. Jangan lupa klik subscribe dan notifikasi agar selalu mendapat update terbaru dari channel ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa matahari dan bulan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi banyak manfaat bagi manusia. Keduanya silih berganti siang dan malam menerangi seluruh jagat raya ini. Dalam surat Yunus ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat peredarannya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu." Surat Yunus ayat 5. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita." Surat Nuh ayat 16. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa matahari memancarkan sinar yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari yang lain, sebagaimana pelita memancarkan sinar dari dirinya sendiri, yakni dari api yang membakar pelita itu. Lain halnya dengan bulan, yang cahayanya berasal dari sinar yang dipancarkan matahari ke permukaannya, kemudian dipantulkan sinar itu yang berupa cahaya ke permukaan bumi. Matahari dan bulan memiliki manfaat yang sangat penting bagi bumi. Energi panas yang dipancarkan matahari membuat suhu bumi tetap hangat. Energi matahari merupakan sumber energi penting bagi semua makhluk di bumi, membuat udara dan air di bumi bersirkulasi. Dan energi yang terkandung dalam batu bara dan minyak bumi sebenarnya juga berasal dari matahari. Tidak dapat dibayangkan keadaan bumi tanpa adanya bulan dan matahari. Bumi akan diselimuti kegelapan dan kebekuan. Tanpa matahari tak akan mungkin ada kehidupan di bumi ini. Tanpa rembulan mustahil kehidupan manusia akan berlangsung. Tidak terhitung banyak kegunaan dan faedah sinar matahari dan cahaya bulan itu bagi makhluk Allah pada umumnya dan bagi manusia pada khususnya. Terlepas dari manfaat dan faedah matahari dan bulan yang telah disebutkan, ternyata banyak sekali hadis yang menyatakan bahwa matahari dan bulan akan dimasukkan ke neraka. Matahari dan bulan seolah-olah seperti sapi jantan yang terikat dan dilempar ke neraka di hari kiamat. Hadis riwayat Tahawi. Abu Dawud At-Tayalisi meriwayatkan dalam musnadnya dari Yazid Ar-Raqash dari Anas dan menyampaikan hadis ini secara marfu' bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ekor sapi yang terluka dalam neraka." Asy-Syaukani menyebutkan hadis ini dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah, dan dia sebutkan pula untuknya sejumlah mutabi' dan syahid hadis yang menguatkan hadis tersebut. Imam Syaukani menambahkan, hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dengan lafaz matahari dan bulan digulung pada hari kiamat, dan diriwayatkan dari Ka'ab Al-Ahbar. Dia berkata, matahari dan bulan akan didatangkan seakan-akan keduanya adalah dua ekor sapi yang terluka, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian, apa dosa matahari dan bulan sehingga dimasukkan ke dalam neraka? Bisa jadi keduanya merupakan bahan bakar neraka. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili dan dikuatkan oleh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti menukil perkataan Imam Abu Bakar Al-Ismaili, tidak semestinya matahari dan bulan di dalam neraka akan disiksa, karena sesungguhnya di dalam neraka juga ada malaikat, batu dan lain-lainnya yang berfungsi untuk menyiksa penghuni neraka dan sebagai alat-alat penyiksa, dan semuanya atas kehendak Allah. Maka tidaklah matahari dan bulan di neraka karena disiksa. Ditulis di dalam kitab La'alli Al-Masnu'ah karya Imam As-Suyuti. Maka dari itu
Di neraka ada malaikat yang ganas, ular ganas, kalajengking, batu, besi, dan lain-lain, termasuk matahari dan bulan. Tidaklah mereka disiksa di neraka. Akan tetapi, malah justru akan menjadi alat penyiksa bagi orang-orang yang ada di neraka secara mengerikan, baik itu kalangan manusia maupun jin. Kedua, namun ada juga yang berpendapat bahwa keberadaan matahari dan bulan di neraka disebabkan karena dahulu ada manusia yang menyembahnya, para penyembah matahari dan bulan, sehingga keberadaan matahari dan bulan adalah untuk membuat penghuni neraka menyesal. Ternyata yang disembah selama ini adalah benda mati, bukan sang pencipta alam semesta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan inilah pendapat kedua yang dipilih oleh Imam Al-Khattabi, sebagaimana qaulnya di dalam kitab As-Sahihah. Menurut keterangan dan perkataan ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa matahari dan bulan tidaklah berdosa sehingga masuk ke dalam neraka. Akan tetapi, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicatatkan untuk keduanya. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Maaf jika dalam tayangan ini ada tayangan yang menyinggung hati. Semoga tayangan ini menjadi hikmah dan ibrah bagi kita semua. بين المساجد والمنازل رباه سلم أهلها واحمي المخارج والمدى